karena ini video pertama aku mau cerita soal bagaimana macam-macam sapaan dalam tradisi kebiasaan orang Jerman. Oke, kita mulai ya. Yang pertama yang biasa dipakai itu adalah halo. Ya, biasa halo. Bukan hello dalam bahasa Inggris ya, halo, H-A-L-L-O. Itu sapaan yang umum dipakai untuk situasi yang informal atau yang yang non formal. Nah, kalau yang formalnya itu ya tergantung waktu, tergantung jamnya. Kalau pagi misalnya Guten Morgen, kalau siang Guten Tag, kalau menjelang sore itu sore ya Guten Tag itu siang sampai menjelang sore lah ya. Kalau sore itu Naben biasanya. Kalau malam Guten Abend. Terus kalau dalam bahasa Inggris itu kan kalau sore atau malam itu good evening ya. Kalau bahasa Jerman, kalau ngomongnya belepotan. Kalau siang itu Guten Tag, siang sampai sore itu. Sore biasanya ada juga yang Naben gitu. N-A-B-E-N-D, Naben. Terus kalau malam itu Guten Abend. Kalau bahasa Inggris itu kan ada good evening ya. Terus kalau untuk salam perpisahan atau kalau tidur itu, kalau mau tidur itu Guten Nacht atau good night dalam bahasa Inggris ya. Itu ungkapan-ungkapan yang formal, ya yang formal tapi lisan ya. Kalau tulisan atau dalam kirim-kiriman surat juga ada istilahnya apa, begerusung itu ucapan sapaan yang juga ada formulanya. Misalnya kalau di bahasa Inggris itu kan dear Mr. Mrs. siapa gitu ya. Biasanya kalau dalam bahasa Jerman itu sehr geehrte Herren und Damen, Mr. atau Mrs. siapa. Nah, itu yang formal. Sebenarnya kalau di beberapa wilayah Jerman itu mereka punya ucapan sapaan yang khas berdasarkan wilayah masing-masing. Jadi Jerman ini kan negara bagian ya, secara geografis dan politisnya itu kan negara bagian. Jadi ada utara, selatan, barat, timur, tengah. Untuk beberapa wilayah tertentu mereka punya sapaan khas kalau untuk yang informal ya. Kalau misalnya kalau ketemu orang atau antar teman atau bahkan yang belum kenal juga, misalnya ya beberapa macam yang aku tahu dan semoga ini nanti nggak lupa. Tadi selain halo ada misalnya yang sapaan lainnya adalah kalau yang di wilayah utara biasanya daerah-daerah Niedersachsen itu negara bagiannya ya, mulai Niedersachsen, Bremen, Hamburg, terus Schleswig-Holstein sama Mecklenburg-Vorpommern. agak belibet nyebutnya. Daerah atas biasanya kita sebut juga daerah-daerah pantai, daerah dekat Baltik dan lautan situ. Itu sapaan yang biasa dipakai adalah moin, singkat. Jadi ininya sapaannya biasanya moin. Kalau di Hamburg katanya diulang 2 kali jadi moin gitu. Jadi itu moin. Nah, jadi yang kedua, sapaan yang kedua itu adalah moin. Yang ketiga kebetulan aku sempat juga tinggal agak lama di bawah di daerah selatan. Sebenarnya tenggara ya, karena itu nggak persis banget di selatan, di Baden-Württemberg. Itu ada sapaan khas juga, biasanya orang-orang menyapa dengan kata-kata Grüß Gott. Grüß Gott itu sebenarnya secara sejarahnya itu bermakna agak religius ya. Mungkin kalau di kita itu kayak Assalamualaikum gitu ya, dari bahasa Arab. Grüß Gott itu artinya adalah salam atau istilahnya ucapan selamat ke Tuhan. Grüß Gott kepada Tuhan.
Tapi itu kemudian ya jadi sapaan umum aja gitu. Dan itu sering kita dengar kalau kalau di wilayah selatan atau di wilayah bawah. Tapi ada juga nih yang keempat, sapaan yang khusus juga sering didengar biasanya di Bavaria atau di Bayern, itu adalah servus. Sering itu dipakai juga, servus itu juga setara dengan kata halo atau hai gitu ya. Servus. Oh iya, soal halo itu, kalau hai itu sebenarnya kita nggak, di Jerman nggak pernah dipakai. Kalau nggak kayak di daerah Skandinavia ya, aku sering banget dengar orang-orang menyampaikan dengan hai gitu. Kalau di Jerman tuh halo. Terus tadi ada halo, moin, moin, moin. Halo ada juga yang agak-agak kalau udah akrab banget gitu ya. Halo terus ada yang jadi agak nambah-nambahin. Hali halo itu juga sapaan. Hali halo gitu. Biasanya juga itu untuk uh, menambah keakraban. Biasanya juga kalau untuk nyapa-nyapa di awalan di apa di chatting gitu ya, di email atau di SMS atau di WhatsApp kalau yang udah akrab gitu. Hali halo itu untuk sekedar ya nambah-nambah agak-agak biar agak-agak akrab gitu, agak-agak centil. Hali halo. Oh ya, soal ngomong-ngomong soal centil, sebenarnya ada juga versi centil dari halo. Jadi biasanya cewek-cewek itu juga kalau menyapa dengan sapaan-sapaan centil itu bilangnya hello Shen gitu, ditambahin imbuhan Shen di belakangnya. Shen itu biasanya dipakai buat menggambarkan sesuatu yang kecil, imut gitu ya, ditambahin Shen di belakangnya. Jadi mereka kalau cewek-cewek itu atau perempuan-perempuan itu ketemu untuk saling nyapa-nyapa manja gitu, halo Shen, halo Chin gitu, kita kira-kira gitu ya kalau kalau di kita mungkin. Terus soal halo, sapaan halo itu sebenarnya bukan hanya dipakai buat kalau kita menyapa orang lain ya. Kadang-kadang dipakai juga untuk memanggil orang yang kita nggak kenal. Biasanya kan kalau di kita misalnya manggil orang yang kita nggak tahu namanya pakai Pak atau Bu atau um, Mbak atau Mas gitu ya. Kalau kalau di Jerman itu kalau misalnya orang asing terus kita mau ngasih tahu sesuatu gitu, misalnya ada barang jatuh atau kalau lagi antri terus kitanya lagi bengong nggak sadar gitu ya, antriannya udah maju ke depan, kitanya masih ngelamun, terus disapa sama orang lain, halo, jalan terus tuh udah maju antriannya gitu, atau halo, barangmu jatuh tuh gitu, untuk ngasih tahu sesuatu, untuk manggil orang gitu ya. Karena kalau di sini kan nggak ada manggil-manggil mas mas atau mbak mbak gitu ya. Nggak ada panggilan gitu, kayak misalnya kalau di bahasa Inggris juga kan nggak ada manggil apa namanya, manggil orang itu dengan mister mister gitu kan. hmm, bukan bukan kebiasaan mereka juga. Jadi kata halo itu dipakai untuk banyak hal tuh. eh nah terus ada lagi aku ingat sapaan berikutnya yang sebenarnya ini agak lucu kalau menurutku ya. Sapaan berikutnya itu adalah yang sering banget didengar, itu adalah Mahlzeit. Nah, Mahlzeit ini kalau diartiin harfiahnya itu, mal itu kan makan ya, Mahlzeit itu ya waktu makan gitu. Ini sebenarnya secara sejarahnya katanya itu ya biasanya untuk para pekerja yang ketika break, mereka kan terus eh, keluar makan gitu, terus ketika saling bertemu itu lalu bilangnya Mahlzeit atau kayak kayak selamat makan gitu ya sebenarnya. Tapi kemudian ini juga eh, jadi hal sapaan yang biasa gitu, kayak Grüß Gott atau halo itu jadi kalau walaupun itu bukan misalnya bukan pas di kantor atau bukan pas lagi break makan siang atau pas break teh atau break kopi, ketemu di jalan orang gitu sapaan halo biasa aja, orang bilang Mahlzeit gitu ya, itu biasa. Tapi itu juga biasanya untuk orang-orang yang udah akrab ya, sapaan Mahlzeit ini yang udah kita kenal, misalnya temen atau siapa gitu ya. Kalau kalau misalnya kita ke toko sih, misalnya ke toko biasanya juga si apa pelayannya atau penjaga tokonya paling halo guten tag gitu. Kadang-kadang moin, kalau moin itu sebenarnya kalau di daerah utara
udah agak sapaan yang umum, yang jadi kayak agak-agak formal juga gitu ya, bukan hanya sekedar apa, ya maksudnya kayak dalam situasi yang formal biasa dipakai juga moin. Nah itu halo, halo, moin, moin, servus, grüß Gott, Mahlzeit. Nah satu lagi, ya, nah ini juga menurutku agak-agak lucu. Itu kalau bisa, ini juga biasanya untuk sapaan kalau udah akrab, temen akrab atau keluarga atau eh, apa namanya ya, tetangga gitu kali ya. Kalau apa, sebenarnya ini sekedar kayak sapaan yang untuk sebenarnya apa kabar gitu ya. Mereka itu cukup singkat nanyanya. Nah, nah, cuman gitu aja. Itu maksudnya adalah ya sebenarnya kalau apa kabar sendiri ada juga kalau yang lengkap itu we get gitu ya. Kalau itu yang informalnya apa kabar, gimana nih kabarnya gitu. Tapi kalau yang sering banget juga dan biasa dipakai itu yang menurutku juga agak agak asik karena simple ya. Cuman ngomong nah itu maksudnya adalah hai, apa kabar gitu. Maksudnya biasanya juga untuk yang tadi itu, yang udah temen yang udah misalnya lama gak ketemu gitu ya. Terus atau keluarga, pertemuan keluarga gitu yang juga ya, atau sekedar basa-basi. Jadi nggak we get itu kan kayaknya agak-agak ini banget, formal banget. Nah kalau yang ini yang udah akrab banget cuman bilang nah gitu, terus tinggal jawab ya oke, alles good gitu. Nah itu dulu video pertamaku, sapaan dalam kebiasaan di Jerman. Nanti kita bahas lagi yang lain-lain ya. Kalau mau ada usulan juga tinggal komen. Sampai ketemu lagi. Dah.